Betul apa enggak gitu? Nggak kerasa, nggak kerasa. Coba kalau ngikut pengajian atau ngikut perkumpulan karena tidak ada cinta, keterpaksaan, baru 2 minggu kerasa kayak 2 tahun. Betul apa enggak? Ayo coba udah pikirin aja udah baik-baik. Coba, oh iya saya ikut manakib nggak taunya udah ada yang 8 tahun, ada nggak yang udah 8 tahun? Ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, nggak kerasa. Dulu pertama kali kita pindah ke tempat ini jauh di tempat perasaan kita, betul apa enggak? Setiap malam Sabtu seakan-akan jauh banget, tapi sekarang kok kayak deket banget. Kenapa? Tiap hari kita jalan ke sini, betul apa enggak gitu jamaah? Jadi kerasa dekat. Begitupun kesulitan, kesulitan tuh nggak pernah lama yang Allah berikan, nggak pernah lama. Pengabulan doa nggak pernah lama yang Allah kabulkan. Cuma kadang saya dan jamaah yang merasa menjalani lama, sebenarnya nggak pernah lama. Yang paling lama nanti kehidupan yang kekal dan abadi, abad dan abada setelah kita menjumpai kematian, lah itulah baru akan lama. Apabila engkau nanti di kehidupan akhir, umpama sengsara, kau akan sengsara abad dan abada. Apabila engkau senang, kau akan senang abad dan abada. Kalau dunia hanya tempat singgah saja, maka kamu yang punya hutang, tenang-tenang saja. Kamu yang punya masalah, tenang-tenang saja. Rumah tangganya hancur, tenang-tenang saja. Yang penting Allah masih ada bersama dengan kita. Betul? Kalau Allah masih ada, ganti bini gampang apa enggak? Gampang. Tapi ganti Tuhan gampang apa enggak? Lah susah mau ganti Tuhan siapa lagi? Betul apa enggak? Gampang. Warung saya ambruk hancur umpamanya, modal habis, dagangan habis, soal ganti warung gampang apa enggak? Gampang, Allah punya kuasa. Yang penting Allahnya belum tergantikan. Saya dan jamaah tidak menyembah diri sendiri, tidak menyembah selain Allah. Yang kita sembah hanyalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita boleh pengajian di kebun-kebun, di sawah-sawah, di lapang-lapang, di jalan-jalan, tetap kita mintanya kepada Allah. Betul? Bukan berarti di sawah kita minta selain Allah, tidak kok. Dimanapun jamaah zikir manakib Al-Baghdadi pengajian, di sawah oke, di jalan oke, di lapang oke. Kenapa? Itu hanya sebagai tempat saja. Yang penting mintanya kepada Allah, mujinya muji Allah, sholawatnya atas baginda Rasulillah, beres urusan. Betul nggak jamaah? Jadi nggak perlu takut lagi. Kenapa? Engkau adalah orang-orang yang dipilih istiqomah oleh Allah. Kalau nggak dipilih, hadirin, uang dia boleh ada, kendaraan dia boleh punya, waktu boleh ada, namun apabila diajak sulitnya, naudzubillah buat pengajian. Kenapa? Nggak termasuk pilihan dari. Tapi kalau memang pilihan dari Allah, nggak ada uang juga masih nyari-nyari buat ongkos pinjaman. Betul? Nggak ada ya diada-adain, nggak bisa yo dibisa-bisain, nggak ada kata menyerah buat datang ke pengajian. Pokoknya sekali saya pengen datang, saya akan tetap datang. Kendaraan ada ataupun tidak, rombongan ada ataupun tidak, uang ada ataupun tidak, semua tidak menjadi halangan buat saya ibadah kepada Allah. Ini kan keimanan luar biasa kayak begini. Betul apa enggak? Kan nggak nyangka orang kayak saya dan jamaah punya keimanan kayak begini. Gak nyangka kalau bukan barokah dari guru, kalau bukan pemberian dari Allah. Alhamdulillah. Makanya kalau memang sadar, oh iya saya mau orang gak tahu, oh iya saya mau orang yang gak paham, oh iya ilmu saya mah ada keterbatasan, yang kuat pegangan sama kiai, amin. Yang kuat pegangan sama ulama, amin. Yang kuat pegangannya. Jangan setengah-setengah. Jangan sampai lepas peganganmu karena kesibukanmu. Jangan sampai lepas peganganmu karena keegoanmu. Jangan sampai lepas genggaman kamu karena hartamu. Jangan sampai lepas, genggam terus. Umpama kamu pegangan terbang dengan Superman, umpama bekalnya jatuh, jangan makin dilepas, ambruk situ. Betul apa enggak? Kan Superman kan terbang, betul apa enggak? Seumpamanya situ genggam tangannya, tiba-tiba bekalnya jatuh. Umpamanya mau ngejar bekalnya, ngelepas genggamannya, kira-kira kita ambruk apa enggak? Kalau kita lepas pegangan sama ulama, mau pegangan sama siapa?
Kita lepas pegangan sama kiai, mau pegangan sama siapa? Uang gampang dicari, kedudukan gampang kita dapatkan. Tapi pegangan dengan ulama yang sehati, satu misi, satu tujuan, diikat dengan kecintaan, jarang kita temukan. Jarang hadirin. Betul apa enggak? Uang mah gampang dicari. Sekarang kita mau karung sama gancu aja duit dapat. Ayo orang hajatan sekarang, kalau situ mau ambil aja karung itu aqua gelas banyak banget, kumpulin jadi duit apa enggak? Jadi duit, tinggal megang magnet besi berani ya, keliling ke tabunan-tabunan itu banyak itu duit yang berjenis paku. Betul apa enggak ini? Terus saya mondok pesantren ngalamin kayak begitu kok. Bagaimana caranya menyambung hidup? Mulung pun gak masalah. Kenapa? Yang penting saya masih pegangan dengan ulama, pegangan dengan kiai. Ternyata hasilnya sekarang saya rasakan. Betul apa enggak? Banyak orang pegangan kadang-kadang melepaskan diri. Kiai mah gak bakal ngelepasin. Kadang orang yang pegangan melepaskan, kenapa? Keberatan dengan keinginan. Betul apa enggak? Antar saya mau gimana kalau mau ngikut kiai dulu kayak begini, kerjaan saya terbengkalai. Kerjaan mah gampang. Gampang, Madi. Tenang-tenang saja. Lu situ percaya nggak Allah itu ada? Kalau percaya kenapa takut hilang sesuatu? Betul apa enggak? Kalau percaya itu kaya? Kalau percaya kenapa bingung dengan uang? Kenapa bingung dengan masa depan? Kenapa bingung dengan modal? Kenapa saya mau tanya? Berarti kan kepercayaan kita nggak full sebenarnya. Kalau percaya kita full ngapain bingung-bingung? Yang penting pegangannya yang kenceng. Apalagi kiai-kiai yang host, kiai yang melesatnya begitu cepat. Betul apa enggak? Kayak guru kita nih melesatnya udah kayak kapal jet hadirin. Kalau kita ngikutin sambil jalan ketinggalan, sambil lari ketinggalan. Supaya nggak ketinggalan, pegang erat, peluk kencang-kencang biar kagak ketinggalan. Kalau ngikutin sambil jalan taruhan kalau nggak ketinggalan. Betul apa enggak? Udah ikutin sambil jalan kalau nggak ketinggalan. Kita kadang mikirin kan begini ke dalam hidup. Aduh besok dari mana ya? Kan begitu. Kalau guru kita kan lain, besok bagaimana besok ini udah ketinggalan. Betul apa enggak ya? Kita mikir ini nyari untung kemana ya? Beliau lain lagi, saya emang nggak nyari untung, yang cari yang bisa ngasih untung, yaitu Allah. Kita merantau dari kampung ke Jakarta, mau pengen sukses, betul apa enggak? Orang ulama bicara lain lagi, guru kita bicara lain lagi. Saya emang nggak pengen sukses, saya emang kepengennya ketemu sama yang bisa ngasih sukses, yaitu ketinggalan apa kagak? Ketinggalan apa enggak? Saudaraku, saya pulang mondok pesantren dari Abayai ya. Saya pulang mondok, saya ketemu teman-teman saya yang udah kerja karyawan tetap, yang sudah punya kendaraan bermotor, sudah punya istri, sudah punya anak, seakan-akan sukses hidupnya. Semua orang mencibir saya, loh kamu kok udah umur segini baru pulang mondok, nanti mau kawin modal dari mana? Usaha mau usaha apa? Loh saya setenang-tenang saja, kenapa? Loh saya pegangan sama kiai, saya ngabdi ke kiai, betul apa enggak? Kenapa saya harus bingung? Tenang-tenang saja, sampai saya bicara gini, oke lah hari ini dia kelihatan sukses semua ya teman-teman saya. Yang karyawan tetap, dia punya kendaraan. Yang ini lagi punya kendaraan. Semua teman saya sudah pada punya kendaraan. Saya masih jalan kaki karena pulang mondok pesantren. Nggak bawa uang, nggak bawa apa. Yang saya bawa cuma barokah dari seorang guru, dan saya percaya itu. Akhirnya saya kumpul bareng-bareng, saya ngomong, hari ini kamu semua yang punya kendaraan, tapi nanti saya yang punya kendaraan, kamu enggak. Saya yang sukses, kamu enggak. Ternyata kebukti sekarang kan. Faktanya iya. Teman saya belum ada yang punya mobil, saya udah punya mobil sekarang. Betul apa enggak? Nah, teman saya umpama datang ke Brebes, hadirin itu kelaparan. Orang yang kenal, kalau saya ke Brebes kagak bakal kelaparan, bahkan ditungguin. Betul apa enggak gitu? Seumpama saya datang minta makan ke orang Brebes, dikasih apa enggak? Saya datang ke Jakarta Utara, Kampung Sawah, saya minta makan, dikasih apa enggak? Kasih. Enggak bakal kelaparan, cuman ya kurang kerjaan Kiai. Muter-muter nyari makan. Betul apa enggak gitu? Jadi inilah yang dinamakan barokah, dan saya percaya betul itu. Dulu saya kalau duduk, umpama saya duduk bertiga malam, seumpamanya nih, saya pernah duduk bertiga malam, ya, itu jaga di depan rumah Umi Atun, karena kita selalu jaga rumah Bu Nyainya, karena rumah Umi itu satu pun nggak pernah ada yang dikunci, satu pun nggak ada yang pernah dikunci, maka santri pada jaga di depan rumah, ada yang di Umi Ipa, ada yang di Umi Wati, ada yang di Umi Ros, ada yang di Umi Atun. Saya dapat bagian di situ. Kita duduk bertiga, kalau umpamanya Abah nih lewat,
Ini nunggu siapa yang akan disuruh, dan itu penghargaan luar biasa. Itu nunggu, disuruh tuh nunggu. Betul apa enggak? Kalau kita kan lain, kalau disuruh pada ngumpet masing-masing. Nyari aman, langsung Bang Adi. Udah apa lu udah. Kalau saya nunggu, nih disuruh nih, kan gitu. Akhirnya yang bapak beliau datang, bawa sendal waktu itu malam, hujan lebat, sendalnya kan ngedigel. Dipanggil lah saya, Gus, bersihin sendal saya. Itu penghargaan luar biasa, yang lain kagak disuruh. Maka kita tuh dengan kebanggaan bersihin sendal tuh bangga, hadirin. Itu hal yang seperti itu kadang-kadang sulit ditiru. Jadi nunggu disuruh, bahkan terburu-buru kalau disuruh. Betul apa enggak gitu? Jadi kita memang nunggu, itu penghargaan. Jadi kalau guru tuh nyuruh, itu penghargaan sebenarnya. Kenapa? Berarti barokah akan diberikan kepadamu oleh Allah. Allahumma amin. Ya terserah kamu percaya, silakan, nggak pun nggak apa-apa. Barokah itu ada. Saya percaya barokah itu ada. Kenapa saya percaya barokah ada? Saya pernah kecelakaan dulu sama Umi Wati, ya kan? Waktu Lebaran mau pulang ke Purworejo, untuk kecelakaan mobil jungkir balik 3 kali di tol Kanci. Itu kecelakaan mobil jungkir balik 3 kali, mobil Taruna. Taruna itu kan bodinya nggak begitu kuat ya, masih agak inilah. Sekelas sama Xenia Avanza lah Taruna itu. Itu pada penyok, yang kanan penyok, atas penyok, bawah penyok. Saya ada di dalam, leher retak, tangan patah, setiap batu keluar darah, kayak di film-film aja. Jadi tembok tuh kena darah sampai disemutin. Nah, itu sudah tidak ada harapan sebenarnya. Teman-teman juga sama semuanya. Om Soleh kepalanya retak, Om Idin pinggangnya ini, jadi kakinya tuh berubah. Kita dibawalah ke rumah sakit Brebes, dari rumah sakit Brebes dipindahkan ke rumah sakit Islam Tegal. Di bawah rumah sakit Islam Tegal dapat 2 hari beliau datang, Abah Yai datang. Abah Yai datang masih dulu belum pakaian-pakaian kayak sekarang ya, pakaian umum ya, masih pakai jubah, masih pakai igel, masih pakai peci, kemana-mana juga masih pakai jubah. Beliau datang ke situ, langsung sorbannya dipegang. 3, bangun semua, mau disabetin. Tapi kan bangun akhirnya, betul apa enggak? Akhirnya saya ditanya, belum pernah saya suapin kamu? Belum bang, dulu belum dipanggil abang, masih kiai. Belum kiai, nih saya suapin. Disuapin lah yang namanya pepaya. Dipaksa makan pepaya, alhamdulillah habis pepaya. Padahal saya waktu itu minum aja nggak bisa karena sakit, nelen ludah juga sakit. Makan pepaya, akhirnya terpaksa kita makan karena guru yang ngasih. Saya tuh biar saya nggak doyan, kalau guru ngasih saya makan. Saya pernah dikasih ikan, saya seumur hidup tuh nggak pernah makan ikan. Karena memang nolak kalau dikasih ikan muntah, dikasih ikan muntah. Makanya saya pernah pengajian di Balong Ampel, tempat Ustaz Bohri, dikasih ikan gabus. Ikan gabus dipucungin. Menurut dia mungkin enak, padahal saya nggak makan ikan. Akhirnya ikan gabus dipucungin, sambal sama timun. Yang lain pesta sama gabus, saya makan timun doang sama sambal. Makanya saya mikir ini panitia yang begini keblangsak juga saya pengajian. Jadi yang ceramah saya, yang doa saya makan timun sama sambal. Yang ikut saya sayur gabus. Oh enak nih sayur gabus, kata almarhum Rejeki. Enak Dor, embat terus Dor. Kita makannya colek sambal lagi, colek sambal. Tapi saya pernah malam-malam dikasih ikan sama abah itu. Ikan gurame. Gus, ini ikan Gus, makan Gus. Saya ini kalau makan, kalau umpama situ ngeliat mungkin kan nggak sadirin. Jadi abah ya ini di kursi, saya di bawah kayak kucing. Beneran itu. Dilemparin nih, makan tuh. Makanlah. Umi Wati ngomong, bang, Agus tuh nggak doyan ikan bang. Goblok nggak doyan ikan mah. Ikan tuh enak, saya makan juga hadirin. Padahal saya nggak doyan. Kenapa? Karena guru saya ngasih. Tapi kalau Ustaz Bohri mah kagak saya makan. Bukan guru saya ya kan ya. Kagak saya makan, enak aja. Itu saya makan. Setelah saya kunyah, keluar kayak muntah. Saya tahan. Saya masukin lagi. Keluar lagi. Saya masukin lagi. Keluar lagi sampai 3 kali. Sebenarnya saya keluar balik muntah sebenarnya itu hadirin. Saya telan lagi, terpaksa saya telan. Beliau selesai makan naik ke atas, buru-buru saya bawa tuh ikan ke teman saya. Habisin tuh ikan barokah, rebut dia kan. Padahal saya udah setengah mati itu makan sepotong juga itu. Itu hadirin. Jadi saya sangat percaya dengan barokah. Saya percaya barokah itu adalah kebaikan dari Allah. Jadi buat kalian yang kumpul malam hari ini, semoga diberkahi semua oleh Allah. Rumah tangganya barokah. Rumah tangga biar berantem tiap hari, kalau barokah nggak bakal pisah. Percayalah itu. Berantem sudah tiap hari, mati nyolot. Laki nunjuk, bini nunjuk udah.
emang setan. Laki ngomong lagi, lu juga setan. Tapi kalau barokah nggak bakal bisa itu. Ngomong cerai tiap hari, bisa. Tapi kalau barokah nggak bakal bisa. Kenapa? Allah jaga hadirin. Ada yang begitu? Banyak. Kegiatan itu. Itu saya sangat percaya dengan barokah. Makanya pesan saya, kalau punya anak seumpamanya ya, seumpamanya dapat takdir ikut kiai, sudah pasrahkan saja udah. Betul apa enggak? Pasrahkan saja. Mau diapain sama kiainya, sudah pasrahkan aja. Pasrahin aja. Kayak bapak saya itu udah sangat pasrah. Nganterin saya ke Abah Yai bilang, pokoknya jangan ditengokin. 8 tahun lagi nengok pisan. Saking megang omongan kiai, apa orang gablek duit saya tahu. Mata panjang kalau tiap malam Senin dulu pengajian, mana bapak saya ora dateng, mas saya ora dateng. Karena abah tuh mesen gitu, udah titipin anaknya di sini, jangan pernah ditengokin, jangan disuruh pulang, udah biarin di sini. Udah bener kagak nengok bisa hadirin. Entah dia lupa punya anak saya kali. 8 tahun belas itu, dan nggak pulang sama sekali saya mondok. Nggak, Lebaran saya nggak pulang, Idul Adha nggak pulang. Adik saya nikahan juga nggak pulang, nggak pulang. Apalagi kucing saya sakit, nggak pulang. Jadi bener-bener pulang tuh sekaligus ya memang pulang udah gitu. Jadi nggak pulang-pulang selama 8 tahun. Sampai uminya tuh bilang, Umi Wati bilang, Gus kamu kalau mau pulang aja nih, saya bekalin nih kue-kue, nih uang, nih baju. Terus kata abah nanya, apaan dek? Itu nggak pulang-pulang itu udah 7 tahun nggak pulang-pulang, biarin. Kenapa? Karena saya juga dulu mondok kayak begitu, biar nanti Agus juga barokahnya sama, kan begitu. Betul apa enggak? Jadi jangan takut pegang kiai udah. Soal uang jangan pernah dipikirin hadirin. Situ kadang-kadang pegangan sama kiai lepas gara-gara duit. Wah goblok lo. Duit mah gampang, betul apa enggak? Duit mah gampang dicari, tapi barokah sulit untuk ditemukan. Allahumma. Itu hanya, mohon maaf, itu urusan dunia yang kayak gitu. Masa lepasan ikatan mahabbah, cinta lepas cuma gara-gara materi, betul apa enggak? Itu orang yang hubud dunia yang kayak begitu. Orang yang sangat cinta dengan dunia sengaja memang seperti itu hadirin. Memang digitukan oleh Allah, pengen dilihat sejauh mana kapasitas cintamu, sejauh mana pengabdianmu. Bicara pengabdian, saya sudah ngabdi kok. Saya ngasuh anaknya beliau tuh dari umur 1,5 tahun. Ngomong bocah, saya dulu yang namanya saya pribadi itu nggak bisa gendong bocah kecil, nggak tahan sama bocah kecil sih saya, nggak tahan. Jadi tangan saya agak cantengan, kenapa? Karena nggak pernah kenal ponakan kalau kata orang dulu mah. Tangannya agak getar-getar gitu dulu, sekarang enggak. Akhirnya ditugas sama beliau sengaja, kamu ngasuh anak saya aja udah. Saya mau ngaji ke masjid ditahan, ketemu papasan, mau kemana? Mau ngaji, bawa buku, bawa pulpen. Kamu mau ngaji kemana? Ke atas masjid. Kamu ngajinya ngasuh anak saya, yang lain biarin ke atas masjid, biarin belajar kitab, biarin belajar segala macam. Kamu dicukup ngasuh anak saya, kamu ngaji sama anak saya aja udah. Ternyata kita ngaji cuma nyebokin hari ini. Beneran tuh ngasuh-ngasuh anak kecil. Jadi Nyiis tuh masih 1,5 tahun, masih belajar jalan, itu saya gendong. Kalau pengajian saya itu bawa kain ibu-ibu yang buat gendong. Saya pinter gendong itu, makanya kalau di cewek cakep boleh saya gendong. Jago saya gendong kalau soal kayak gitu. Bayangin aja 8 tahun kok gendong kayak gini kan jago, betul apa enggak? Dan Nyiis tuh langsung melesat drastis. Pertama saya pegang kecil, tapi makin lama makin gemuk gitu. Gemuknya luar biasa. Kalau gendong badan saya kurus, gendong anak gemuk, perasaan coba pinggang udah kayak mau meledos hadirin. Beneran itu. Dan alhamdulillah setelah kita makan paya, besoknya tuh langsung sembuh. Saya kurang percaya saat itu. Masa sih langsung enak? Gip langsung dilepas, kan pakai gip di sini, di leher. Tangan tuh digip juga, dilepas juga. Akhirnya Mas Puji Tegal bilang, gini aja, kita ronsen ulang sama kita scan. Oke. Mumpung biaya gratis, betul apa enggak? Scan lah saya seluruh badan normal, di ronsen normal, turun langsung saya dari tempat tidur, langsung ngomong lagi dan sembuh sampai saat ini nggak pernah ada keluhan apa-apa. Itu yang namanya barokah. Soal kehidupan juga sama hadirin, step terus naik, dilempar ke sini juga oleh Allah yang jauh dari masyarakat.
jauh dari keramaian. Al-Mubarak tiap malam banjir makanan apa enggak? Banjir makanan apa enggak? Kalau nggak percaya coba bantu gotong royong, makanan tuh banyakan sisa hadirin. Padahal di tengah sawah jauh dari warung, rokok banyak, makanan banyak, kadang si Jaka aja itu masih makan roti. Kenal Jaka kagak? Saya punya kucing. Makanya waktu saya bawa pala ikan, saya tanya Jaka mana? Sampai ngomong bocah Muara Gembong kalau nggak salah. Tadi ke dapur pakai katanya. Oh nggak tahu santri saya itu mah bukan. Kucing yang saya cari. Dia bilang Jaka tuh orang. Saya yang bawa pala ikan, Jaka mana Jaka? Sangkanya dia bukan kucing hadirin. Kayak tadi lari ke sono katanya. Saya pikirin lari ke sono ngapain? Ke dapur kagak tahu santri itu mah bukan kucing. Itu ngikut dari kecil itu. Makanan tuh banyak di situ. Dan alhamdulillah barang-barang juga asal mau sekarang nih datang terus. Memang sudah saatnya kerannya dibuka, maka semoga jamaah keran ekonominya dibuka juga oleh Allah. Yang penting satu, istiqomah. Sudah jangan terkontaminasi dengan keadaan. Apapun boleh lepas, sudah silakan udah. Kalau pribadi saya, prinsip saya, saudara boleh lepas, keluarga boleh lepas, harta boleh lepas, pangkat jabatan boleh lepas, yang penting pegangan saya dengan guru saya tidak akan terlepaskan. Itu prinsip dalam hidup.